Hai teman-teman, kakak adik dan ayah bunda. Yuk dukung channel kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru dengan cara subscribe, like, share, serta komen di channel YouTube kita SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru. Biar kami lebih semangat lagi nih. Ingat, subscribe itu gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Waalaikumsalam panjatkan warahmatullahi wabarakatuh. kehadiratullah. Pada hari ini kita kembali bisa melanjutkan kegiatan tausiah online pada kegiatan pesantren Ramadan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Adapun kegiatan tausiah pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzah Rara Fauziatur Rizki yang akan menyampaikan tausiah tentang materi orang yang merugi di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan semua dapat menyimak dengan baik. Jangan sampai kegiatan puasa kita tidak bernilai, bahkan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Ustadzah Rara Fauziatur Rizki untuk menyampaikan materi beliau. Kepada beliau kita persilahkan. Oke, silakan Ustadzah. Baik, terima kasih Ustaz Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Arif Baitika Rahman selaku Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang terhormat Ustadz dan Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, serta yang Ustazah sayangi, soleh-solehah, peserta didik SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Kita diizinkan lagi untuk mengejar pahala di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mudah-mudahan juga kita nanti di yaumil akhir diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ini sudah masuk pada pertemuan kita dengan bulan Ramadan di minggu awal. Nah, mudah-mudahan giat kita, semangat kita dalam mengejar pahalanya Allah, dalam mengejar dan menghidupkan bulan Ramadan ini masih di level 100%. Dan mudah-mudahan itu juga sampai nanti di akhir Ramadan dan berlanjut nanti di bulan-bulan selanjutnya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan dengan melakukan amalan-amalan yang menambah pahala-pahala kita dan menghapus dosa-dosa kita. Nah, jadi jangan sampai di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang merugi. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Nah, diwajibkan atas kita
Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bagi semua orang mungkin ya, apalagi yang orang beriman, orang yang menanti-nanti dari sebelum bulan Ramadan, berjumpa dengan bulan Ramadan adalah suatu kebahagiaan yang sangat didamba-damba, yang kebahagiaannya tiada terkira. Maka sering Ustazah dengar orang berdoa, ya Allah, sampaikanlah umur hamba, panjangkanlah umur hamba, sampai bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan berdoa juga mudah-mudahan Allah panjangkan umur sampai bertemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Nah, kita haruslah mempersiapkan lahir dan batin kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, karena Masya Allah di dalam situ, di dalam bulan Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan untuk meraih ridhonya Allah. Tetapi banyak juga orang yang mampu menjalankan puasa di bulan suci Ramadan tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, tidak mendapatkan pahala-pahala yang lain. Nah, ini adalah termasuk daripada orang-orang yang merugi di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang menganggap bulan Ramadan ini biasa-biasa saja, sama-sama dengan bulan-bulan yang lain, sungguh berugi sekali. Karena kalau misalnya dia merasa bulan Ramadan itu sama dengan bulan yang lain, maka amalannya juga pasti sama. Yang biasanya tidak mengaji selama 1 tahun penuh, datangnya Ramadan karena dia merasa biasa saja, ya sudah, sama dengan bulan yang kemarin, tidak melakukan amalan-amalan yang padahal apabila kita lakukan di bulan suci Ramadan itu pahalanya berkali lipat. Nah, maka jangan sampai kita menjadi orang yang celaka dengan datangnya nikmat Allah yang besar ini. Nah, kemudian siapa saja orang-orang yang merugi ketika di bulan suci Ramadan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh celakalah seorang yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kemudian Ramadan itu berakhir dalam keadaan Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Disebutkan juga di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, tetapi hanya mendapatkan haus dan lapar. Nah, dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini ada potensi, ada saja orang-orang yang mungkin hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja, tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Nah, itu mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang ada, dari dijauhkan dari hal-hal yang merugi tadi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau adalah yang paling dermawan itu ketika bulan Ramadan. Maka ketika itu pula malaikat Jibril selalu mendampingi Rasulullah di setiap malam bulan Ramadan sampai Ramadan berakhir. Nah, sekarang siapa saja golongan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini? Abdul Aziz As-Sadan dalam bukunya Puasa Tapi Keliru menjelaskan ada beberapa golongan. Kalau di sini disebutkan ada 5 golongan manusia yang puasanya tidak membuahkan hasil sama sekali di bulan suci Ramadan. Yang pertama, sudah saya sebutkan tadi, itu orang yang menganggap biasa saja dengan adanya bulan Ramadan. Tidak berbeda dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Hingga Ramadan berlalu. Tentu sebuah kerugian yang amat besar. Kita sebagai manusia yang Allah panjangkan umur kita sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan.
Nah, kita lihat di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, mungkin sebelum bulan Ramadan ada, beliau sudah dipanggil oleh Allah. Nah, bersyukurlah kita ketika kita masih hidup, kita diberikan kesehatan, kita tidak diberikan uzur. Nah, kita dapat melakukan amalan-amalan, kita dapat melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Itu bersyukur, alhamdulillah. Nah, ada lagi yang dia bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia ada uzur, entah itu sakit, entah itu dia sedang menyusui yang tidak dapat puasa, atau dia sedang hamil, atau dia dalam keadaan musafir yang tidak memungkinkan untuk berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Nah, bersyukur kita di sini, kita diberikan kesempatan untuk mengejar pahala sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan. Apalagi kita, alhamdulillah, SMP plus CMI, dimotivasi, diberikan ruang, diberikan waktu yang sebanyak-banyaknya, dan juga diawasi di dalam bulan suci Ramadan ini melalui program pesantren Ramadan. Nah, walaupun kita melaksanakan Ramadan masing-masing di rumah, tetapi tetap diawasi oleh Ustadz Ustazah yang Masya Allah dari Qiyamul Lail sampai Tarawih itu selalu beliau ingatkan. Nah, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan itu bisa terus berlanjut sampai Ramadan berakhir dan juga terus juga berlanjut sampai nanti kita meninggal dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang selanjutnya golongan orang yang merugi. Nah, ini sering terjadi. Adalah orang-orang yang tiba-tiba alim, tiba-tiba abid. Kalau alim dan abid, tiba-tiba dia yang dulunya belum berjilbab, sekarang berjilbab. Yang dulunya tidak sholat di masjid, ketika bulan Ramadan dia sholat di masjid. Tetapi itu bagus. Ketika dia tidak berjilbab, bulan puasa dia berjilbab. Ketika dia tidak sholat jamaah di masjid, ketika bulan Ramadan dia sholat jamaah di masjid. Itu bagus, alhamdulillah. Tetapi kenapa disebutkan merugi adalah ketika hal yang baik itu hanya ada di bulan Ramadan. Ketika dia sudah selesai Ramadan, maka yang tadinya selama 1 bulan penuh dia berjilbab, bagus, rapi, kemudian sholatnya alhamdulillah 5 waktu dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, tadarus Quran, one day one juice-nya, setelah bulan Ramadan, tidak dia kerjakan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua di sini, anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, tidak hanya mengerjakan ini selama bulan Ramadan saja, tetapi juga bulan-bulan selanjutnya sampai kita meninggal dunia. Kalau misalnya kita hanya melakukan itu di bulan Ramadan saja, maka sungguhlah kita juga termasuk daripada orang-orang merugi. Kata orang bilang hidayah itu nanti diberikan oleh Allah. Nah, tetapi di sini jangan hanya kita menunggu diberikan hidayah, tetapi kita juga mencari. Kita mengejar. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dengan semua kiat-kiat kita, semua usaha kita. Allah jadikan kita ketika bulan Ramadan kita istiqomah melakukan ibadah. Mudah-mudahan Allah melihat ini dan kemudian Allah tetapkan hati kita benar-benar menjadikan orang yang taat, menjadikan orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Nah, kalau misalnya kita hanya beribadah di bulan Ramadan saja, itu sangat amat disayangkan. Karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Nah, mudah-mudahan ketika kita sampai ajalnya,
kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang beriman, dan kita dalam keadaan yang beribadah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, mudah-mudahan anak-anak ustazah selesai dari pesantren Ramadan yang alhamdulillah subuh sampai isyaknya jamaah, kemudian sunnah-sunnahnya semua dikerjakan dari qiyamul lail, tahajud, duha, dan rawatib-rawatib yang lainnya. Kemudian one day one juice-nya juga setelah Ramadan ini tetap dilaksanakan, tetap dikerjakan. Nah, mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang istiqomah. Kemudian golongan yang ketiga itu adalah orang yang merugi apabila orang yang menahan perutnya dari makan dan minum. Orang yang menahan dirinya hanya nafsu, dahaga, dan laparnya saja. Dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa berdosa ketika melakukan kemungkaran. Dia tidak merasa berdosa ketika melakukan ghibah, ketika dia menggunjing, ketika dia menyebar fitnah, ataupun menghina orang dan hal-hal yang tidak berfaedah. Nah, jadi ketika puasa, dia tetap puasa. Dia tetap menahan lapar dan hausnya, tidak makan, tidak minum. Tetapi kelakuannya, perilakunya itu tidak mencerminkan sebagaimana orang berpuasa. Kesana kemari, dia tetap menggibah orang, berkata-kata yang tidak baik, berkata-kata sumpah serapah. Nah, kemudian dia melakukan hal-hal yang sangat amat tidak berfaedah. Yang pertama, misal ketika puasa dia masih tetap berpacaran. Benar, di dalam chat-chatnya misalnya, sholat subuh sudah belum? Sudah tahajud belum? Sudah qiyamul lail belum? Ayo cepat subuh. Bagus kata-katanya, bagus ingat-ingat cara dia mengingatkan. Tetapi dalam konteks berpacaran, maka itu sangat merugi. Yang mana ketika perilaku baik dibarengi dengan perilaku yang tidak baik, maka itu yang baik juga tidak ada apa-apanya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi hal-hal yang seperti itu. Kemudian lagi, ustazah, biasanya kita sering mendengar tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tidurnya orang puasa itu disunahkan. Mungkin bisa seperti itu, bisa termasuk ibadah, tetapi tidur yang secukupnya. Supaya apa? Ketika dia tidur, kemudian bangun, nah dia tambah semangat lagi untuk melaksanakan ibadah yang lain. Tidak malahan tidur selama sehari penuh. Kemudian lagi, ustazah ulun puasa, tapi sehariannya main Instagram aja, nonton YouTube aja, atau melihat TikTok aja. Nah, silahkan, tetapi apa dulu yang dilihat? Kalau di Instagram yang dilihat lambe turah, atau orang joget-joget di TikTok, atau misalnya di YouTube hal-hal yang tidak jelas, maka itu kita termasuk daripada orang yang merugi. Apalagi misalnya kalau di Instagram, di lambe turah, apa yang dilihat di situ? Gosip-gosip yang kita tidak masuk di dalamnya. Gosip-gosip yang menjelaskan atau membeberkan tentang keburukan orang lain. Padahal di dalam situ juga banyak fitnahnya, karena belum tentu benar. Nah, tuh. Maka ketika
kita sering melakukan itu di bulan Ramadan dan tidak berubah juga di bulan Ramadan, maka Ramadan itu tidak membawa pengaruh baik bagi kita, maka itu termasuk hal yang paling rugi untuk kita. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya. Maka Allah tidak perlu dengan puasanya kalau misalnya kita tidak meninggalkan perkataan kita dengan amalan-amalan dusta. Nah, jadi ketika kita puasa, yang ditahan bukan hanya lapar dan haus, tetapi yang ditahan juga lisan kita yang tidak baik, pikiran kita yang tidak baik, dengan perilaku kita yang tidak baik. Selanjutnya adalah golongan orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan suci Ramadan. Nah, sudah Ustazah singgung tadi, kalau misalnya selama bulan Ramadan ulun guring aja selama 1 hari penuh, apakah itu dimaksudkan dengan memanfaatkan waktu Ramadan? Tidak. Itu hanya salah satu cara untuk kita menghabiskan waktu kita. Kenapa menghabiskannya harus dengan tidur? Padahal banyak amalan-amalan, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya tidur, boleh, tapi secukupnya saja. Setelah itu, kita bangun lagi dari tidur, kita ambil air wudhu, bisa kita tadarus one day one juice. Bahkan, ada Ustazah lihat, soleh-soleha, teman-teman kalian, yang dalam 1 harinya bisa sampai tadarus Al-Quran 3 juz. Nah, itu Masya Allah, Alhamdulillah. Apalagi misalnya, setiap dia habis sholat wajib, itu bisa menghabiskan satu juz dalam sekali duduk. Jadi kalau misalnya 1 juz sekali duduk, itu berarti dalam 1 hari dia bisa menyelesaikan tadarus Quran 5 juz. Masya Allah. Itu bisa berapa kali khatam Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita semangat untuk bisa melakukan hal-hal yang Allah sukai. Nah, jadi jangan hanya cuman tidur saja seharian, nanti bangun zuhur, sholat, tidur lagi, sampai menunggu waktu asar sholat, kemudian setelah asar, tidak dia buka Al-Quran untuk tadarus, melainkan jalan-jalan, mau cari takjil mau cari buka puasa, sampai nanti bingung, aku buka puasa apa ya? Pergilah dia ke pasar, sampai akhirnya hampir maghrib menjelang. Saking lamanya dia jalan-jalan ke pasar, Ramadan misalnya. Pulang ke rumah, tidak seberapa, waktu maghrib sudah datang, azan sudah berkumandang, buka puasalah dia, sholatlah dia, makan besar. Nah, setelah makan besar, karena kekenyangan, dia ketiduran sampai melewatkan waktu Isya dan juga tarawih. Apalagi tadarus Al-Quran. Nah, itu termasuk daripada orang-orang yang merugi. Nah, jadi kerjanya jangan hanya tidur, pulang ke pesantren Ramadan, ke pasar Ramadan, kemudian ketiduran karena kekenyangan habis buka puasa. Nah, jadi tidur hanya secukupnya saja untuk mengembalikan semangat kita lagi dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, itu. Mereka yang tidur pada siang hari dengan berkepanjangan di bulan suci Ramadan, serta begadang, dan juga melakukan hal-hal yang sia-sia pada malam harinya adalah golongan orang-orang yang merugi. Nah, malam-malam dia disuruh taraweh oleh orang tua, berangkat ke masjid, berangkat ke musola, berangkat pelanggar, bukannya malah sholat Isya dan tarawih, malah nongkrong
di warung pojok misalnya, atau malah ke rumah teman nongkrong di sana. Padahal orang tua menyuruhnya untuk tarawih. Seharusnya kita di bulan suci Ramadan ini giat, karena tarawih itu hanya bisa kita lakukan 1 kali dalam setahun. Hanya bisa kita temukan di bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini juga seharusnya kita sibuk dengan amalan-amalan ibadah, sholat jamaah, tadarus, zikir, sedekah. Tidak dilakukan dengan hal-hal yang anfaedah. Nah, Ustazah pernah membaca. Akhir-akhir ini Ustazah pernah membaca buku Assalamualaikum Tarim. Nah, di situ dijabarkan, di situ dijelaskan. Masya Allah, mudah-mudahan kita nanti suatu saat bisa ziarah ke sana, bisa berkunjung ke sana, dan mudah-mudahan dari soleh-solehah Ustazah ini nanti akan ada yang bisa menuntut ilmu di sana. Masya Allah, mudah-mudahan. Nah, di sana itu dijelaskan, digambarkan bahwasanya ketika bulan suci Ramadan, tarawih itu mereka berlomba-lomba. Mungkin sholat tarawih kita banyak orangnya, tetapi di sana sholat tarawih itu digambarkan bahwa seperti sholat hari raya Idul Fitri kalau kita di Indonesia, saking banyaknya orangnya di sana. Kemudian sholat tarawih pun tidak hanya dilakukan 1 kali, tetapi bergiliran. Di masjid satu misalnya di awal waktu jam 8 sampai jam 10 misal waktu kita ya. Kemudian di masjid yang satunya itu dari jam 10 sampai jam 12 malam. Kemudian di tarawih yang di masjid yang berikutnya, tarawihnya diadakan dari jam 12 sampai jam 2 malam. Kenapa seperti itu? Karena mereka ingin menghidupkan malam Ramadan. Jadi mereka melakukan tarawih itu beberapa kali. Nah, kalau misalnya kita di sini, alhamdulillah tarawihnya di minggu awal, sofnya penuh sampai keluar masjid, sampai keluar musola. Kemudian di minggu kedua mulai berkurang, minggu ketiga, apalagi minggu terakhir itu bisa hanya tertinggal 2 soft untuk perempuan. Untuk laki-laki mungkin masih daripada setengah langgar atau setengah masjid. Tetapi kalau misalnya di Tarim, nah itu hanya 1 waktu kita di Indonesia. Kalau di Tarim itu beberapa waktu. Apakah mereka melakukan tarawih di awal waktu itu sudah selesai? Tidak. Mereka lanjut lagi ke masjid yang berikutnya untuk melaksanakan tarawih yang selanjutnya. Saking mereka inginnya menghidupkan malam Al-Quran, ingin mendapatkannya pahala dan ridho Allah. Nah, jadi mereka betul-betul mengharapkan ridho Allah dengan menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Sampai nanti di akhir, di tarawih yang terakhir, mereka bisa juga sekalian sahur di masjid sebelum mereka tarawih tersebut. Nah, itu yang Ustazah baca di buku Assalamualaikum Tarim. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan kita di Indonesia, khususnya di sini, di dekat-dekat rumah kita, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita bisa menghidupkan malam-malam kita dengan tarawih. Setelah tarawih, kita hidupkan malam Ramadan kita dengan membaca Al-Quran. Nah, jadi jangan disia-siakan, karena kita bertemu dengan tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan, hanya 1 kali dalam 1 tahun. Dan kita bertemu, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan Allah umur yang panjang, sehingga kita masih bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, amalan yang selanjutnya, maksud Ustazah, golongan orang yang merugi
di bulan Ramadan selanjutnya adalah orang yang tetap melakukan maksiat di bulan suci Ramadan. Nah, itu termasuk daripada orang yang merugi ketika bulan suci Ramadan itu. Dia tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Padahal selama bulan Ramadan terdapat banyak sekali amalan-amalan yang jika kita lakukan itu insya Allah akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, seperti kita pesantren Ramadan, kita untuk yang wanita haid, kayak apa Ustazah? Kalau misalnya ulun haid, ulun tidak bisa sholat, ulun tidak bisa tadarus Al-Quran, maka diganti dengan amalan-amalan yang kita baca ketika sholat wajib dan sholat sunnah, yang mana di dalamnya ada istighfar, kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan nanti ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, kita menyambut hari raya Idul Fitri, itu kita betul-betul dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang sudah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa dengan berniat dengan benar, yang mana di dalamnya itu kita teguh karena iman dan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dikatakan juga, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufara lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Nah, mudah-mudahan kita menjadi umat manusia, kita menjadi hamba Allah yang tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang merugi ketika kita bertemu bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita istiqomahkan selama bulan Ramadan, apa yang kita kerjakan, hal-hal yang baik, amalan-amalan yang baik, ibadah-ibadah yang baik ketika bulan suci Ramadan ini selama 1 bulan penuh, dapat kita lanjutkan lagi ke bulan-bulan yang selanjutnya sampai kita meninggal dunia. Karena kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, maka kita yang harus berusaha. Berdoa juga berusaha. Kita berdoa, ya Allah, matikan hamba dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Matikan kami dalam keadaan beribadah. Nah, dengan doa itu kita juga berusaha. Sebagaimana waktu-waktu kita isi dengan hal-hal yang baik, dengan ibadah-ibadah yang baik juga. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah dalam Ustazah ucapkan. Ya, kita tutup tausiah kita pada hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama-sama kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ustazah ini boleh keluar loh Ustazah. Belum, bentar kita lakukan dokumentasi dulu. Bah, tuh ada yang keluaran banyak. Ya, yang tetap hadir aja ada Bapak. Bentar. Silahkan open cam. Open kameranya lah. Open kamera.
Ya, sudah siap. Ya, silakan bisa meninggalkan ruang Zoom dan beraktivitas, beribadah, berbanyak membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Makasih Ustaz. Ya, terima kasih.